Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini episode live trading kita yang ke-7 ya, teman-teman. Jadi untuk FX Rangers mulai dari 5 Agustus kemarin, sekarang yang pertemuan ke-7 ya. Dan saya Rizky Rosadi sebagai host untuk live trading malam ini. Sebelum saya minta maaf teman-teman karena suara saya agak terganggu ya karena sedikit flu ya. Jadi mungkin mohon dimaklumi ya untuk malam ini. Terus sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman semua ya. Saya mau sapa-sapa dulu nih. Ada Pak Igo, Kak Fadli, Kak Dewi, Kak Elianor, Kak Arka, Kak Kamal, sama Kak Luna ya. Jadi cukup kurang lebih sekitar 7 orang ya. Terima kasih yang sudah datang malam ini. Terus sebelum masuk ke live trading ya, saya mungkin akan bahas dulu tentang perkembangan akun ya. Ini saya coba share dulu untuk perkembangan akunnya. Jadi untuk saat ini akun jadi kemarin itu hari Kamis ya live trading minggu lalu tanggal 21 kita ada satu posisi pound sterling USD GBP USD ini posisinya nge-buy ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di grafik kita nge-buy di sini dan kena stop loss ya teman-teman. Jadi akun saat ini eh, balance-nya sekitar 104,29 ya. Jadi apa namanya kurang lebih sekitar 5 dolar 5,7 gitu untuk mencapai target 10%. Jadi untuk untuk yang malam ini nanti kan kita lihat ya teman-teman ya apakah ada posisi yang bagus. Nah, untuk malam ini seperti biasa mentor kita Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Ki. Oke, eh, mungkin bisa lanjut Pak. Bisa kita mulai Pak untuk perhitungan Pak. Buset, cepet betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah Selamat hadir malam. di acara rutin kita dan live trading bersama FX Rangers. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, kan sehat badannya, sehat akunnya, untuk untuk terus juga mudah-mudahan nih kita doakan nih admin kita, host kita sehat nih karena suaranya udah mulai-mulai agak bindeng. Flu Pak, flu. Wah, flu. Itu. Nah, terus juga saya ucapkan juga terima kasih sampai hari ini gitu kan masih banyak yang setia untuk mengikuti live trading ini. Untuk mempersingkat waktu, saya coba akan langsung scanning untuk karena kan dari seperti biasa kita akan masuk kepada 3 instrumen. Yang pertama sekali senangnya biasanya kan gold gitu kan. Kita akan mulai scanning dari M15. Terus berikutnya adalah GBP USD sama dengan time frame M15 dan terakhir euro. Jadi pakemnya seperti itu ya para Rangers ya. Jadi XAU USD, GBP USD, Euro. Di luar pakem boleh request. Gitu. Kita coba akan berusaha karena kita tinggal satu episode lagi, yaitu tanggal hari Kamis besok kita akan coba tutup buku. Gitu. Karena kan kita pasti akan tutup buku dan kita kalkulasi berapa hasil trading kita selama 1 bulan ini. Target kita adalah di 10%, apakah kita bisa mencapai achievement 10%, karena kan kita akan lihat sampai dengan tanggal 28 Agustus besok. Dan untuk yang yang baru bergabung, kan dan yang ingin bertanya silakan lewat chat, nanti akan dijawab oleh Bang Rizky, karena kan sementara ini saya butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengkalkulasi 3 instrumen tadi. Silakan Mas Rizky. Oke teman-teman, jadi sambil kita nunggu ya Pak Agus untuk
scanning ya, scanning melakukan kalkulasi. Jadi saya ingatkan kembali ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum ikut channel WA, di chat itu sudah saya kasih link ya, link channel WA ya. Yang belum join boleh silakan langsung join ke channel WA. Terus buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe link YouTube, YouTube FX Rangers boleh di subscribe ya. Ada linknya itu di situ. Dan kita ada postingan 2 kali live thread ini dalam seminggu kita posting di channel YouTube ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan bisa nonton di YouTube FX Rangers. Terus untuk teman-teman yang bisa teman-teman yang trading mungkin di pair lain ya seperti USD Japanese Yen, USD JPY atau mungkin di Australian USD gitu ya. Boleh di request nanti sebentar Pak Agus akan bisa melakukan kalkulasi ya. Jadi kalau ada kalkulasi yang bagus mungkin akan diberikan arahan mengenai posisinya begitu. Terus ya mungkin mungkin untuk yang teman-teman yang baru ya. Jadi eh, live trading ini kan sudah yang ke-7 ya. Jadi tanggal 5 sampai tanggal eh, sekarang tanggal 26 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi eh, akun ini kurang lebih sekitar sudah ada hampir ke minggu keempat gitu ya. Ini sudah minggu keempat dan posisinya ini semuanya pas lagi live trade. Dan kalau dilihat sih ya mungkin ya terakhir ini ada low streak ya teman-teman ya. Cuma mudah-mudahan malam ini bisa kita recovery dan bisa nyampe sekitar 10% gitu. Kemarin-kemarin sih kebanyakan yang posisi-posisi ya itu posisi di gold ya teman-teman. Jadi untuk di gold itu kelemahannya karena kita ini akunnya akun $100 teman-teman. Dan kita nggak bisa mengambil risiko terlalu besar di atas 5%. Nah kemarin di M15 itu rata-rata risikonya tuh lebih dari 50. Ada yang sampai 100 bahkan. Dan kita nggak bisa masuk gitu walaupun ada hitungan. Jadi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa ngentri di gold ya teman-teman ya. Bisa di ngentri di gold, bisa entry posisinya tuh biar biar ini ya bisa capailah target 10% ya untuk bulan ini. Oke, terus boleh nih teman-teman boleh boleh nanya ya teman-teman ya. Mungkin seputar trading juga oke ya, boleh. Mungkin untuk pairnya kita batasi di forex aja ya teman-teman, forex sama gold. Tunggu ya. Terus untuk minggu lagi bulan depan ya teman-teman mungkin kita akan ada satu program lagi ya teman-teman yaitu Market Outlook Crypto ya. Jadi mungkin di channel YouTube kita akan mulai upload ya untuk setiap minggu mungkin kita rencanakan 1 kali saja per minggu ya untuk Market Outlook ya. Jadi dalam setiap minggu itu kita cari mata uang kripto atau mata uang digital tuh yang lagi bagus gitu ya. Mungkin selain BTC mungkin kita bisa masuk di ETH atau mungkin di apa BNB gitu ya tapi yang top top Gimana? top 50 aja gitu. Iya, Mama. Oke. Terus untuk Oh, terus obatnya. juga Ya, nanti akan bentar ada ya. program Bentar saya keluar. berikutnya ya programnya ini Makasih. bukan market outlook ya lebih ke outlook saham ya teman-teman ya tapi untuk karena ini sahamnya saham lokal ya jadi mungkin akan lebih fokus untuk buy side-nya aja teman-teman. Jadi kita eh, di market kalau di saham lokal ini kan kita nggak bisa nge-sell ya teman-teman. Jadi kita untuk fokus long aja. Jadi di buy side-nya gitu. Oke, mungkin cukup ya. Apakah perhitungannya sudah selesai, Pak? 5 menit lagi. Oh, belum ya. Mm-mm. Saya juga banyak pertanyaan nih, Pak. Mungkin sambil sharing gitu ya. Sharing-sharing ya. Ambil ini. Nah, kalau dia dari history ya, history trading ya. Jadi hampir seminggu itu kurang lebih 2 sampai 4 posisi ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan ini sudah minggu keempat, minggu pertama, kedua dan ketiga ya. Kalau kita lihat dari histori posisinya itu dalam ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dengan 3 minggu gitu. 3 minggu 9. Berarti kurang lebih tiga rata-rata tiga ya teman-teman ya. 3 posisi untuk per minggu gitu rata-ratanya.
Ini Mas User, malam. Selamat malam ini, Mas User ya. Selamat malam. Jadi untuk minggu ini mungkin berarti kita bisa masuk di kali 9 ya, berarti kurang lebih 12 ya. Jadi untuk performa apa namanya untuk seminggu itu 3 kali, jadi sebulan kurang lebih sekitar 12 kali ya, 12 kali entry gitu. Terus untuk performa trading, karena ini adalah bulan pertama ya teman-teman ya, targetnya itu 10%. Dan live trade kita ini kan hari Selasa sama Kamis malam ya teman-teman. Jadi mungkin bulan depan mungkin akan ada sedikit sedikit apa ya perubahan jadwal ya. Nanti kita akan kabarkan di channel. Cuma kemarin saya dapat info kita mungkin akan pindah ke Rabu sama Jumat ya bulan depan. Tapi nanti untuk fixnya nanti akan kami kabarkan di channel WA, channel Ini, WA FX Rangers. ah, Oke, mungkin Pak boleh Pak langsung ini Pak langsung di share Pak untuk ininya Oke, hitungannya. yang pertama kita akan bahas euro. Karena ini karena dari tadi saya coba scanning, karena kan euro di time frame M15, karena kan di time frame M15 ini akan secara direction. Mungkin ada yang itu kali ya, apa suaranya nih. Secara direction euro ini up, secara direction euro ini up. Kan jadi euro naik secara direction gitu kan. Tapi kita akan mendapatkan satu kalkulasi turun yang sedikit, yaitu cuma 7 bar gitu kan. Jadi bisa dikasih tanda key 7 bar M15 gitu kan. Itu sudah ada 2 bar berarti kurang 5 kali 7 bar dengan formasi 4 bearish karena kan 3 bullish gitu. Jadi kita nanti akan menempatkan posisi buy itu di bar ke-7 gitu kan, dengan catatan itu kan kita akan kalkulasi kenaikannya, dan kita akan kalkulasi kenaikannya kalau memang nanti akurasinya tinggi itu kan kita akan melakukan action buy untuk euro gitu. Oke, untuk kan itu untuk euro. Untuk jadi kita masih ada waktu 5 bar kali 15 menit berarti berapa tuh 75. 75 berarti apa 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Berarti kalau sekarang itu jam 19.45 berarti 1 jam 15 berarti hampir jam 9. Itu ya kan agak malam. Masih agak malam, Pak. Hmm, Masih lumayan nih tunggunya. betul. Nah, untuk apa kedua itu untuk XAU USD time frame M15 gitu kan. Time frame M15 ini juga tadi sudah saya kalkulasi gitu kan. Itu ini juga akan melakukan satu secara direction juga ini up gitu kan. Secara direction ini up. Nah, karena cuma ada penurunan, itu karena kan cuma ada penurunan sampai dengan 9 bar, karena kan 9 bar dengan formasi itu 36. Ya karena kan jadi ini ada turun 9 bar, berarti kurangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, kurang 5 bar, sama juga hampir jam 9 juga. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah pound sterling USD. Karena kan, nah pound sterling USD ini saya di time frame M15 saya nggak dapat, karena kan, tapi ya, tapi saya pakai tadi di M30, karena kan di M30, karena kan, itu. Nah, cuma sayangnya ini M30-nya panjang sekali ya, gitu kan artinya terlalu lama gitu kan, dan akurasinya juga
rendah gitu karena kan jadi saya enggak memberikan satu rekomendasi gitu karena kan untuk konseling. Jadi malam ini cuma ada dua instrumen yaitu euro dan XAU USD. Semuanya masuk dalam daftar tunggu, daftar waiting list. Gitu, karena kan untuk semuanya masuk dalam daftar tunggu, gitu, karena kan secara direction kedua-dua instrumen ini akan directionnya adalah up secara direction gitu kan kedua-duanya up gitu kan sehingga kita coba akan menunggu penurunannya selesai gitu kan baru kita akan menempatkan posisi buy untuk pound sterling untuk euro dan XAU USD. Oke, secara kalkulasi itu aja Ki gitu kan mungkin bisa disambung kalau ada yang mau ya mau ngobrol-ngobrol atau mau bertanya atau mau diskusi silakan. Sementara itu saya ngopi dulu. Oke, jadi teman-teman untuk malam ini kita menunggu gold sama euro ya. Jadi untuk goldnya sendiri ini kita arahnya naik ya. Jadi karena ini adalah naik, kita akan mengambil posisi buy. Tapi sebelum buy, kita tunggu sampai koreksinya selesai. Nah, selesainya itu berapa bar? 9 bar turun dengan 6 bearish dan 3 bullish. Nah, kalau ini selesai, kita akan masuk posisi buy, teman-teman. Nanti dikasih tahu ya, nanti di chat juga akan saya kasih chat ya. Kalau misalnya masuk buy, stop lossnya di mana dan TP-nya di mana. Terus untuk euro, euro juga sama. Jadi arahnya juga nge-buy, teman-teman. Arahnya naik ya. Nge-buy. Tapi kita tunggu selesai penurunan. Turunannya ini sekitar 7 bar ya. Dengan 4 bearish, 3 bullish. Nah, ini lebih lebih banyak bullish-nya ya. Jadi 7 bar dengan 4 bearish, 3 bullish. Dan kita tunggu selesai dan kita akan melakukan posisi kalau penurunannya sudah selesai ya. Jadi misalnya turunnya misalnya 7 bar ya. Nanti di bar ke-8 kita akan masuk posisi nge-buy. Jadi untuk saat ini ya kita ya nunggu dulu aja teman-teman ya. Mungkin sampai jam berapa ini Pak ya? 14.45 berarti jam 9.45 Pak. 8.45 ya. Iya, 9 kurang lah. 9 kurang. Iya. Oh, kau pakai jam sana, pakai Indonesia Tengah itu. Iya, 8.45 Pak. Indonesia Barat enggak lah. Jam 9 kurang masih. Oh Mari iya. makan, ambil Oke, santai-santai. ya. Ada Pak Udoyo nih. Oil brand menarik loh. Mau nggak Pak? Oil, oil Pak. Saya masih ada nggak ya ini oil ini? Tapi suaramu parah betul juga. Iya Pak, ini apa namanya? Udah agak mendingan sih kemarin. Ini. Nasdaq potensi, potensi swing boleh kali daeng. Nah ini ada yang nanya Nasdaq Pak. Relasi. Nasdaq, Nasdaq. Nasdaq. Iya ada yang Coba nanya Nasdaq. Wait, wait, wait. Saya coba ini yang buka dulu instrumennya Nasdaq. time frame berapakah? Nah ini Kak Muflihun. Nasdaq ini time frame berapa? Nasdaq, Nasdaq ya. Oh, ini H1 ini. Swing Yang sell. H1 H4 Pak. satu empat coba lihat. Bisa ya nggak ada. Tempat saya ada Pak ini. Mm. Iya. Coba kasih gambaran besarnya sih. A1, Begini ya. apa D1-nya? Di satu kayak gini Pak. Kita coba cek dulu direction-nya kayak gimana sih. Oh iya, Ini Nasdaqnya Nasdaq Futures ya Abu. Iya ini Futures. Coba coba. Ini nggak ada Nasdaq yang ini ya. Yang derivatif. spot iya derivatif. Tunggu tunggu tunggu.
Soalnya ini Nasdaqnya futures loh. Nas. Nggak ada. Nggak ada. Ya saya carinya yang ini Pak, yang Nasdaqnya tuh yang ya udah Pak, cuma futures dapatnya ini Pak, bukan yang ini. Sesuai dengan request nggak tuh futures tuh? Oh iya nggak sesuai ini. Spain, UK, Euro, Chinese. Ini dia. Sorry. Soalnya bukan ininya kan ya, bukan grafiknya. Nah, ini baru Nasdaqnya nih Pak. Hmm. Oke, itu daily-nya Pak. Oke. Saya coba cek di tempat saya ini. Oke, balik lagi ke H4 Ki. H4 dan H1. Iya, Ini H1 Pak. H1 ya. Nah, kalau untuk Nasdaq tadi secara ini apa? eh, apa secara apa direction kita lihat itu masih ada uptrend gitu kan untuk. Nah, cuma nanti coba akan saya hitung secara coding gitu kan. Oke. Nah, apa Kak Muflihun gitu kan dari Makassar, Bugis. Ini dia directionnya up gitu kan dan apa jumlahnya itu 15 untuk jumlahnya itu 15 bar dengan formasi itu 312 ya dengan formasi 312. Kalau saham BI berarti minimal ada satu ya? Iya Pak Udoyo, betul kalau untuk saham. Betul. Oh iya. Pakai end of day aja Pak. Hmm. Oh, EOD aja udah. Kalau pakai A1 Pak itu lompat-lompat itu ini nggak Pak? Ya. Grafiknya. Ini berapa sekarang? Berisnya udah ada 3 ini Pak. Berisnya Hmm. nih. Iya, karena kan berisnya sudah ada 3, gitu kan mana duduknya paling depan, Abizen, nggak Stabil. kelihatan, nggak kelihatan. Oh, itu paling depan. Tuh. Banyak yang trading Nasdaq ya Pak ya? Atau Itu mungkin mah
Kamu Fliun aja mungkin yang coba sendiri ya. Ada sih kemarin saya juga ada permintaan khusus tuh dari Surabaya untuk memberikan apa kalkulasi Nasdaq untuk Hmm. kayaknya lagi banyak penggemar mungkin Oh untuk iya, saham, iya. saham Amerika. Ini kali ya apa? Range-nya kali yang besar ya. Kemungkinan besar sih, cuman saya juga belum belum mendalami betul sih tentang saham Amerika. Hmm. Ini masih batas berapa sih? Oh iya lumayan lah. Kalau pakai mini pun sampai $100. Oh ya? Ya gede-gede gede. Iya dia pernah sehari bisa $100 Pak pergerakan. Hmm. Gede banget itunya. Hmm, 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 hmm. Ini tadi tanyain oil brand atau ya oil brand mau ini apa? Oil brand. Oh, brand? Oh, Pak Udoyo ya. Iya Pak Udoyo. Oh mana ya? Oh ini dia. Pak Udoyo kenapa oil? Dia Sebetulnya lebih bagus kan kemarin kan kita pernah bahas kan Ki. Sebetulnya lebih bagus mana kan waktu itu kan ada pertanyaan apa oh ya klien tanya kan dengan banyak instrumen atau satu instrumen. Saya bilang kan jawabnya kan satu instrumen kan gitu kan. Karena yang pasti kalau apa eh, satu instrumen kita lebih fokus lah dan menjadi spesialis gitu kan. Itu kalau banyak instrumen pasti juga bingung. Gitu. Nah, jadi sebaiknya sih memang kita kuasai satu atau dua instrumen paling banyak tiga lah. Karena gini apa eh, para rangers juga harus paham tentang apa tentang sebuah risiko yang ada gitu kan. Nah, jangan sampai kita trading itu atau kita melakukan aktivitas trading ini tidak menghasilkan sama sekali. Gitu. Nah, ini yang apa yang bahaya gitu kan untuk sementara pasti kita yakin para Rangers masuk ke dunia ini ingin mendapatkan satu penghasilan tambahan atau menjadi penghasilan utama. Tapi kalau dihitung-hitung, mungkin kalian sudah berapa lama di bidang ini? Ada yang mungkin ada yang bulanan, ada yang tahunan, itu kan. Ya kembali lagi kepada apa pertanyaan kepada diri sendiri, apakah sudah bisa menghasilkan atau belum? Kalau belum bisa menghasilkan, ya tanya lagi, kenapa belum bisa menghasilkan, apa yang kurang segala macam, gitu kan. Gitu. Nah ini jadi kalau kondisi ini dibiarkan terus gitu kan artinya banyak orang yang masuk ke dalam industri ini tapi tidak bisa menghasilkan ya akhirnya ya industri ini nggak bisa memberikan apa ya istilahnya nggak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu kan kasih petunjuk guru agar kami tidak salah jalan yang pasti Abizen belajar dengan baik dan benar atau kan lihat metode pembelajarannya kurikulum pembelajarannya gitu jadi sekali lagi setiap trader pasti punya sistem masing-masing. Dan rekan saya nggak pernah menyatakan sistem kita yang terbaik, sistem A jelek, sistem B jelek, kan sistem C canggih segala macam. Sistem apapun gitu kan selama menghasilkan dan bisa apa menjadikan satu apa konsisten itu nggak pernah bermasalah. Gitu. Yang penting konsistensinya. Makanya kita di Rangers gitu kan berusaha untuk memberikan satu pembelajaran gitu kan bahwa hasil yang kita dapatkan mungkin kita cuma mendapat apa menetapkan target 10% gitu kan tapi titik berat dari Rangers adalah konsistensinya gitu. Saya yakin juga pasti kalian juga bisa lah bisa profit 90% sekali trade bahkan 100% atau berapapun tapi konsistensinya di mana gitu kan. Gitu. Jangan sampai
profit sekian puluh persen cuma sekali, selebihnya ya loss sekian puluh persen juga, tapi berkali-kali ya percuma gitu. Apalagi yang udah berkeluarga gitu kan, jangan sampai ini malah bukannya jadi solusi gitu, karena kan sebagai penghasilan tambahan malah jadi beban gitu. Oke, kita cek euro kita. Nah, ini dia. Oh, baru pindah ini candlenya, Pak. Betul. Tapi sudah ada tiga apa bearish. Bearishnya tinggal satu lagi kuotanya. Itu. Nah, kalau ngelihat seperti ini, berarti coba kita hitung secara batasan risiko berapa pip ini kalau seandainya di area ini. Sanggup nggak kita menahan risikonya? Kunci seorang trader adalah sadar akan risiko. Stop Gitu. loss-nya di bagian mana, Pak? Stop loss-nya. Stop loss-nya yang pasti di bagian bawah, gitu karena kan ini berarti di wilayah, nah itu di 1605. Kotak merah, merah apa nih? Merah jambu kah atau pink? Oh, ini 162 ini, Pak. 1627. Tuh. Yang ini di bawah nih. Iya, di bawah itu. 1605 ya. Di sini Hmm, berarti. betul. Iya. Oke, berarti kurang lebih sekitar 43. Masih masuk sih kalau 0,1, 0,01 ya. Iya, dia ada yang tanya kotak merah itu apa, Gun? Kotak merah ini cuma estimasi ya. Estimasi turunnya ya. Hmm, Nah, bisa bisa nyampe, bisa nggak nyampe ya. Bisa lebih betul, gitu. betul. Estimasi ya. Kalau teman-teman biasa kan pakai Fibonacci atau apa gitu ya. Ini cuma estimasi aja teman-teman. Hmm. Wah, itu satu bearish lagi nih. Bisa masuk Iya. $4 ya. $4 bisa, Pak. Bisa masuk nih. Bisa kan, Ki? Bisa, bisa. Hmm. Tapi cuma kalau kalau masuk di euro mungkin gold nggak bisa masuk ini karena kan posisinya kan ini sudah lebih 5% Pak dua-duanya. Nah, itu enaknya kita dengan apa kalkulasikan atau dengan manajemen risiko. Seninya kan di situ kita harus milih-milih mana nih yang harus kita ambil karena kan ada dua peluang segala macam gitu karena kan menariknya kan di situ. Gitu. Jadi kita harus berpikir keras gitu. Nah, ini bullishnya sudah, apa berisnya sudah Bagus ini. hampir 4. Tuh, semakin ke bawah kan nilai risikonya semakin kecil. Tapi kita udah 1 bulan ini di apa di hari apa nih hari jadwal Selasa Kamis nih udah dapat rumus ideal ya. Makanya kita coba di bulan depan di apa Rabu Jumat gitu karena kan yang berharap dapat rumus ideal biasanya begitu dapat rumus ideal sekali target selesai itu. Atau kita bikin tiap hari Ki? Ish, kalau Bapak siap sih nggak masalah. Yakin kau? Tiap hari 1,5 jam Pak. Iya, gitu. Atau dibikin 2 sesi ya? Tiap hari Sesi. 1/2 jam tapi 2 sesi gitu ya. Si Ayo. New York. Coba yang setuju 2 hari, tapi setiap hari 2 sesi. Ada kan sesi siang sama sesi malam. Kalau banyak apa banyak memberikan kata oke,
mungkin kita adakan setiap hari. Uptrade biar lebih banyak posisi gitu ya Mm, itu. tiap Nah, baru hari. satu, baru ada 12, berarti ada 10 gitu kan. Tunggu, tunggu, tunggu. Itu. Audrey, setuju Pak? Pokoknya kalau ada 70% peserta setuju, nah bulan depan kita bisa kita bisa jadwalkan itu setiap hari itu. Tapi nanti bapaknya tuh kan, bapaknya yang capek nanti. Setuju tapi mikirin capek. Itu ada poll ya teman-teman ya, boleh diisi ya. Pokoknya untuk yang setuju langsung setuju. Berarti ya, ya mungkin akan di apa persempit kayak sejam gitu Pak ya, sejam Iyalah. tapi 2 kali gitu atau tiap hari gitu. Enggak, kan begini. eh, kita sebagai seorang trader tentu punya jam kerja gitu kan. Dan artinya jam kerja itu pernah saya bahas dulu. Ada jam kerja yang pilih pagi, gitu kan, ada yang pilih siang, gitu kan, ada yang pilih sore sampai malam. Jadi kalau pagi sampai siang, siang sampai malam, sore sampai malam lagi. Nah, jadi ya tentu pergerakan itu kan kita bisa lihat itu. Artinya dengan kita mengadakan live itu setiap hari ya pasti secara peluang kita jauh lebih banyak gitu kan. Secara kalkulasi juga jauh lebih banyak. Dengan harapan ya kita bisa mendapatkan shift target itu lebih cepat gitu kan ya dibandingkan kita cuma seminggu 2 kali dan waktunya juga kita bagi cuma jam setengah 8 sampai jam 9 gitu. Tapi kalau ada yang perlu misalnya kita pengennya nih setiap hari gitu kan ya kan, tapi ya mungkin secara waktu kita persempit ya artinya cuma setengah jam atau 45 menit nanti sambung lagi malam gitu karena kan jadi secara ini juga efektif kita hanya ngebahas ada posisi atau tidak gitu kan ada posisi kita entry enggak ya berarti kita kita nggak lihat malam gitu. Jadi kan enak jadi pembelajarannya juga berkesinambungan gitu kan terus gitu kan itu. Euro, euro, euro. Ini yang polling Pak, 3 orang, tiga-tiganya setuju nih Pak. Cuma 3 orang. Butuh berapa Gitu. Pak? Butuh berapa ini biar biar ada ini tuh 12 orang ini Pak. Yang berarti kan Iya, dikurang 13 nih, 13 kurang 2 berarti ada 11 gitu. Dari 11 orang ini berapa yang mau ini biar bisa ini Pak. 8. Minimal 8, 8. minimal 8. Oh, kalau begitu Hmm. masih kurang 5 ini. Ayo teman-teman, tik setuju biar biar jadi ini nih Hmm. bulan depan ya. Iya. 6 menit lagi untuk euro. Lebih duluan euro daripada GU. Mending euro aja dulu lah. Hmm. Apa ya apa gold. Goldnya ini kan 9 bar ya. Dan dia bullish-nya baru 2 nih. 14.45. Lebih cepat euro sih. Kalau bisa beres ini berarti kan tinggal nunggu-nunggu apa ini Pak? Iya. Kalau ada yang masih apa belum paham gitu kan tentang tentang forex atau tentang derivatif apa silakan aja kasih tahu ke kita mungkin nanti kita akan buka satu materi khusus
kan tentang pembelajaran dasar secara secara webinar gitu kan. Jadi semuanya bisa saling mengikuti, jadi kan enak gitu. Oke. Ingat ya, kita ini komunitas ya, para Rangers ya. Jadi dari anggota untuk anggota, gitu kan. Kita tidak terikat kepada salah satu broker manapun. Jadi semuanya bebas-bebas saja. Boleh ajarin forex-nya Pak Suhu biar ngerti banget. Nah, Pak Siapa? Mas Abizain setuju nih. Terus boleh ajarin Pak untuk ininya. Oh ya, berarti bisa webinar nih Pak. Hmm. Webinar kali ya, mungkin weekend atau weekday Pak webinarnya. Kalau untuk webinar mungkin weekend. Oh, weekend ya. Kalau weekdays kan kita pakai buat itu kan kita dipakai buat eh, live trade. Live thread Pak. Kalau sehari sehari tiap hari sih kayaknya biar lebih cuma kalau udah capek target udah berarti seminggu nggak usah live lagi udah. Iyalah, kan yang kita uber kan targetnya dulu kan. Iya 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 iya. Ini karena kejar target aja nih belum nyampe ini makanya lupa. Ada apakah metodenya coding saja secara di channel yang di-share metode lain? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Pak Udoyo. Rizky bisa jawab itu. Silakan jawab Ki. Yang di yang dipakai ini Mutiro Coding Pak ya. Cuma kalau untuk yang di channel itu kita ada pakai konsep tren ya, konsep tren. Sebenarnya konsep tren ini apa ya? Materi dasar sebenarnya, ya, materi dasar. Tapi kalau untuk apa namanya yang kita pakai live trading itu full coding. Tidak ada yang pakai konsep tren. Boleh buat semua, boleh ajarin saya forex nggak? Ah, ini Mas Egi. Mas Egi, pertanyaannya Pak, Mas Egi. Hmm, Ini Pak, buat ajarin forex gitu. boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Udah Untuk masuk, udah masuk di grup belum Mas Egi itu mau saya kasih ini ya, saya di chatnya ya. Jadi biar ada ini, mungkin untuk kontak ini sih biar ini tuh Mas Egi ya untuk link channel WA sama untuk link YouTube ya. Cuman untuk webinar mungkin akan kita mulai jadwalkan minggu depan ya. Berarti sudah masuk bulan baru nih Pak, webinar hmm, ya. Jadi iya. jadi bagi teman-teman yang masih awam banget ya untuk forex, kita akan mulai minggu depan kali ya. Kita akan mulai jadwalkan webinar. Jadi betul-betul dari dasar gitu Pak, dari Betul. awal gitu. Sabar ya Mas Egi ya. Euro gimana Pak euronya? Udah oke kah? Oh, belum. Tinggal 2 menit Dikit lagi. lagi. Hmm. Wah, ujung-ujung malah bullish dia. Ini kan sama aja ngulur-ngulur waktu dia ini. Ini kalau bearish kan bisa langsung tinggal ngebuy kan. Coba kalau Hmm. bullish kan nunggu lagi, Pak. Olik udah berapa Ki? Yang pengen setiap hari? Yang hari pollingnya baru ada 3, Pak, nggak nambah-nambah. Eh, Ya, baru teman-teman, udah. teman-teman kalau nggak teman-teman di ini di participate ya. Untuk ini ya, saya masih belajar tapi masih pakai akun demo itu gimana? Boleh banget sih, ada masalah Iyalah, ya. nggak masalah. Boleh banget Gitu. sih. Mau pakai akun demo boleh, pakai akun sen juga boleh. Katakan akun sen kan cuma berapa sih? Kalau nggak salah berapa? 10 dolar kah Hmm. boleh kah? Untuk kan. Boleh belajar tiap hari, yang tiap hari bukan belajarnya ke hati, tapi tradingnya. Belajar tiap hari berarti kan kita posting itu yang belajarnya apa ya? Tradingnya enggak? Tradingnya, untuk Ya, bullish Pak. kan kita semuanya kan pengen mendapatkan penghasilan kan, gitu.
Itu. Euronya bullish Pak ini jam 15. Berarti Nunggu ya? suruh nunggu lagi. Nunggu lagi ya? Mm-mm. Sabar ya. Jadi eh, karena 7 barnya ini pairsnya baru 3 ya. Tunggu satu Iya. bar lagi ya teman-teman. Baru 4 orang nih Pak yang jawab iya ini. Tadi berapa tadi butuhnya Pak? 8 ya? 8. 8 orang. Ayo teman-teman, ini 4 orang lagi nih. Empat ini lagi nih. Setuju nih. Kalau setuju, kalau sampai 8 kita adain live-nya tiap hari nih. Berarti seminggu 5 kali Pak. Seminggu. Betul. Mm-mm. Asal jangan 2 sesi sih. Kalau 2 sesi bapak aja yang game 4 juga. Ya enggak lah, tapi 2 sesinya kan nggak lama-lama kan. Gitu. Iya, iya, iya. 2 sesinya berapa? Berapa Pak? Sejam gitu. 45 menit lah. Oh, Gitu. 40 Jadi menit. Oke, oke. jadi kita apa kelas siang gitu kan dan apa malam gitu kan. Mungkin malam Hmm. lebih lebih lama ya kalau siang enggak. Gitu. Itu si yang ini masuk ini nggak sih Pak? Masuk apa namanya? London dah sih? London Iya, sih. betul. Berarti siangnya ini jam 3-an ya? Iya, Oke, oke, gitu. oke. Saya pikir tadi itu karena kalau siangnya terlalu siang gitu ya jam 12 jam 1 itu saya rasa market belum belum banyak bergerak gitu Pak. Oh iyalah, gitu. Artinya siang menuju sore maksudnya. Ini Gitu. sudah agak banyak. Ini soalnya yang isi poll ini baru 4 orang Pak, tapi yang ngisi setuju ini banyak ini Pak tuh. Hitungin satu-satu Pak. Satu, dua nih, dua, lagi nih tiga, empat, lima, enam. Udah ada 6 orang Pak yang setuju. Dua lagi nih. Dua lagi. Ya dua lagi nih. Gitu. Nah, Kak Luna juga setuju. Udah tuh tujuh, Bizen delapan. kamu udah tadi udah setuju setuju lagi. Curang dia Pak. Mau ngitung jadi dua gitu ya. Kalau Kak Luna oke. Berarti 7 nih Pak. Satu lagi nih teman-teman. Mati malam sama siang. Oke lah. Oke, oke, oke. Jadi dua. Hitungnya dua ya. Terus juga apa instrumen tetap ya. Instrumennya tetap yang baku itu instrumennya gold, GBP sama euro. Yang lain nggak baku. Nah, ini Ya kan? ada ini Pak, ada suggest nih Pak. Nah, tahu ini bisa digunakan atau enggak. Apa Pak tuh? Udoyo mungkin live trade-nya menyesuaikan sesi yang ada berita penting. Kalau kita tiap hari dengan jam siang dan sesi siang dan sesi sore, nggak tahu kan, kayaknya semua berita akan ke lahap deh, akan ke sikat. Ya kan Iya tiap sih. hari kan, Iya bahkan betul. sampai sampai NFV juga bisa. NFP kan seminggu sebulan sekali Pak kalau Hmm, NFP. ya Itu makanya cuma awal bulan kan dia. betul. Tapi kalau kayak NFP atau apalah berita-berita yang lain saya juga nggak hafal jadwalnya, nggak tahu kan. Ya kemungkinan besar kita akan sinkron secara waktu. Gitu. Oke, 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 oke. Berarti modelnya ini mungkin akan ya apa namanya kita nggak perlu perhatikan apa namanya beritanya gitu Pak ya. Tapi kalau Mm-mm. ada ya nggak masalah gitu kan. Iya. Jadi kan kita trading bareng kan semuanya kan, gitu. Jadi sudah ada nih. Ini oke nih satu orang lagi teman-teman. Ini apa diskon Pak 7 orang Pak. Udah oke lah. Tuh yang ngomong Pak Abizain lagi udah 3 kali nih Pak Abizain ini. Setuju dia. Lengkap 8. Ngopi dulu, ngopi dulu. Pagi-pagi sering market volatile. Iya sih. Apalagi gold ya. Pagi-pagi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, naik 300 ya. Tadi pagi. Tadi pagi tuh gold nggak ada angin, nggak ada hujan, pagi 300, 350 gitu. Nggak ngerti.
Bayu, tadi Bayu udah nggak ya? Bayu udah. Tunggu, saya lihat dulu. Saya lihat tuh namanya yang belum ini. eh, banyak ini yang belum ini. Muflihun ini belum. Terus Elanor ini belum nih. Izin bergabung, izin bergabung. Oke, boleh, Diizinkan. Kak Bima. Oh, itu karena Trump pecat gubernur The Fed, makanya sesi Asia dia naik. Wih, berarti ini yang suka ngikutin berita ini. Saya nggak ngikutin sampai itu, sampai Kayaknya berita bukan itu pecat. deh, bukan karena Trump pecat gubernur. Gitu kan. Prabowo pecat Noel. Oh, bu ini kali Roy ya, karena demo kali ya. Iya. Gitu. Cuman kayak konyol sih, tiba-tiba aja pagi-pagi. Nah, Oh, iya iya. udah berapa orang yang polling, Ki? Oke, 8 orang Pak. Berarti bisa nih Pak. Bulan 8 depan orang. ya. Saya berarti Iya. tinggal lihat jadwal. September kita akan mulai di tanggal berapa ini? Hari Senin Pak, tanggal 1 tuh. Berarti kalau Rabunya tanggal 3 ya. Mm. Tapi kalau pas lagi saya touring motor, di mana aja ya kan saya boleh kan ya? Kenapa? Kalau pas saya lagi motoran gitu kan itu kan kan tiap hari nih pasti kan saya lagi motoran saya mau kemana nih mau ke Jogja misalnya kan motoran. Nah pas jamnya ya saya pasti berhenti kita live ranting dulu. Hmm. Nggak masalah Pak. Nggak ada masalah. Eh, Yang penting akurat. Nah, itu betul itu. iya. Itu yang benar ini Mas Mublihun ya. Benar itu. Itu Gitu. akurat. Tapi kalau kalian semuanya pada absen, oh saya jewer betul-betul. Jadi kan saya bisa sambil motoran, bisa sambil ngapain gitu kan. Untuk Mungkin untuk ininya kali Pak ya. Untuk jamnya akan kita fixkan ya. Fixkan untuk jamnya. ya nanti mungkin ya paling enak sih kalau sore itu ya habis apa kalau di Jakarta itu berarti antara jam 3 sampai jam 4 Tiga empat gitu juga kan. oke. Ya oke. Jam 3 jam 4 berarti kan waktu tengah itu kan berarti kan jam 4 jam 5 kan. Ya. Itu jadi masih bisa yang muslim masih bisa asar segala macam. Gitu kan. Kan kalau Hmm. malam seperti biasa setengah 8 sampai jam 9 malam. Nih Mas Egi, kalau bisa malam, soalnya baru pulang kerja. Berarti mungkin kalau siang terhalang ini Pak, Hmm, kerjaan utama ya. nggak apa-apa. Berarti masuknya malam aja Mas Egi ya. Masuknya malam. Karena kan tanggal 5 itu ada libur tuh kan libur panjang tuh yang saya ada rencana mau ke itu tadinya tuh mau ke apa? Ke motoran saya mau ke Krui. Ke Aut. Bapak mau liburan gitu Pak. Iyo, Wis, mau healing, touring. mau healing Hmm, healing gitu ya. iyo tadinya. Itu. Hmm. Kalau Berarti kalau mereka absen jiur-jiur aja. hmm, iyalah saya udah berhenti kan. Nggak tahu tanggal 5 itu saya ada tiga sih rencana mau ke kalau waktunya keburu saya mau ke Krui Lampung tuh kan kalau enggak ke Sumedang Hmm. atau saya mau ke itu apa ke daerah Magetan tuh Ya, yang penting, yang yang penting disediakan waktu aja Pak ya, menepi bah duduk ya Pak itu. bagus ikut geng motor enggak Pak Udo yo cuman hobi hobi naik motor ke sana kemari bukan geng motor Setuju, semua yang setuju wajib on Pak. Pak iyalah Agus aja bisa bagi waktunya saat touring buat kondisinya, apalagi kita butuh ilmunya. Oh, ya oke nih Mas Muflihun ya. Ya berarti ada beberapa nama nih. siapa tahu yang di Jakarta pengen ikut-ikutan saya naik motor. Sesuaiin waktunya dulu tuh.
Makanya jadi trader, waktunya bebas. Tuh, Ini juga 5 menit lagi, Euro, 4 menit ya, 4 menit 5 menit. saudara-saudara. Ya ini, oh kirain ini yang dipecat, ini Powell, ternyata bukan Hmm, ya. Masih bukan. ini, masih gubernur bagian Pak, Hmm. bagian. Disakuk gitu kan ya, disakuk. Oh, cuma marketnya ngeri juga, nggak kuat Pak, motornya pakai bit karbon. Saya cuma Vario. Ini 4 menit lagi, 3 menit Pak, 3 menit. Mbak Lisa ini pecat tapi bukan Lisa Blackpink, nggak bukan. Ini Lisa Cook ya, Lisa Cook. Gubernur The Fed Atlanta kalau nggak salah ya, Atlanta gitu. Bukan, Bagian lah, bukan. bisa bagian. Oh member. Mm-mm. Nah, jadi malah jadi member boyband yang dipecat. Ya why? 3 menit. Gol ada nggak tanda-tanda ini? Gold belum. Gol belum ya. Yang Baru cukup juga sih. cukup menarik yang Euro aja. Gol ini nggak kuat ininya Pak. Stop lossnya sih nggak kuat ini. Tuh kan $6. Sabarlah, nanti juga ada masanya kita bisa transaksi gold. Trump trading juga kali itu bikin rusuh terus. Iyalah, kalau nggak trading gimana dia? Ih, kayaknya sih Trump ini bukan cuma dia kali Pak. Teman-temannya juga banyak gitu yang ini An- yang Anak trading di buahnya, belakang. anak buahnya. Iya, anak buahnya. Jadi front running dia kan. Siapa ini? Pak, kalau siapa nih ada yang jawab-jawab nih Ki? Oh ini, Mas Egi, Pak kalau boleh tahu kita live-nya berapa lama? Seperti mulai jam berapa dan selesai jam berapa? Oh mungkin untuk ini Pak, untuk bulan depan Pak. Ininya. Nanti akan kita kasih tahu di apa di channel, gitu kan akan jadwal baru, gitu kan. Tapi yang seperti tadi kita bahas kemungkinan besar itu kalau sesi siang itu jam 3 jam 4 WIB, kalau sesi malamnya seperti biasa. Oh, oke oke oke. Kang Agus baru muncul dia. Oh, Agus Salim ya. Iya. Piye kabare rek? Apik toh? 2 menit lagi Euro. Wah, loh, yang ditanya Kang Agus yang jawabnya Abizen. Apik mah. Ini kayaknya orang yang sama ini Pak, cuma beda akun gitu ya. Enggak. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita nih Euro. Kan. Perwakilan gue, perwakilan. Ini stop lossnya berarti kurang lebih sekitar 4 dolar Pak. 4 dolaran. Iya, 1 menit lagi kita bisa entry. Belum 40 detik. Ini jangan ada berita. Oh, udah nggak ada. Jam 10, jam 9 baru ada berita. Enggak, jangan kayak kemarin tiba-tiba pindah langsung naik aja kan konyol juga sih. Tiba-tiba gitu. Tapi Kita gold baru kemarin kan udah masuk. Kan begitu udah pas bagus itu akurasinya bagus. iya tiba-tiba kan news gitu. Tiba-tiba news kok langsung gap gitu aduh. Ya kalau pas masuk kan, wih, mantap juga. Tapi kalau nggak masuk, waduh, Iya, gimana? langsung langsung 70 itu, Pak. Iya. 70 pip itu langsung. Dua detik. Sudah selesai. Berarti berisnya sudah ada 4, Pak. Oke, boleh masuk. Boleh masuk ya, boleh masuk. Mm-mm.
Saya bikinkan dulu ini apa deskripsinya ini. Masuk dulu yang ada Oh, deskripsi masuk dulu. belakangan. Oh iya 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 iya. Iya. Masuk Buang-buang dulu. waktu kau tuh. Wow, 1644. Maaf telat Pak Agus, gak apa-apa. Nek kalau kalau Agus iki wis pokoknya mantep. Punya hajar. TP-nya di mana, Pak? Hah? TP-nya di mana pasang ini? Dibuatkan dulu SL-nya. SL-nya udah ini, Pak. 1605 ini. SL Oh sudah, udah. berarti TP. nah, TP-nya itu di 11 katakan kan. Nah, itu sebentar saya cek tadi mana saya kertasnya ini tengah ini. Oh, ini dia. 11696. 11696. Oke. Iya, Oke. Sudah saya masukkan. Jadi untuk posisi euro ngebuy sudah masuk ya teman-teman ya. Buy-nya di 1 poin 1644, stop loss 1605, TP-nya di 11696. Wih, panjang betul, Pak. betul ya. Setengah jam lagi ada news. Enggak lah. Bisa apa? Ya saya gol nggak bisa masuk lagi, Pak ya. Iyalah, kita Gol kan ini tadi gold gol. kan 9 ya, 9 bar ya. Iya, Coba sebelum. kita kasih kasih tahu sama yang lain, siapa tahu ada yang itu. Gold itu 9 bar dengan formasi 3 itu ya 36 kan tadi ya. Iya, 36. Bullish-nya sudah 4 itu. Hmm. 1, 2, 3, 4 nih kalau bullish jadi bullish saat ini, karena kan berarti udah bisa buy yang pengen ngebuy. Kalau kita nggak bisa ya. Wah, risikonya 8 atau 9 itu. Kalau dia Iyalah, tutup di sini. mengerikan. Janganlah. Gitu. Jangan bermain-main dengan risiko kita. Risiko itu kita atur. Risiko itu kita nggak bisa hindari, tapi paling tidak kita bisa minimize atau minimalisir. Gitu. Hmm, 9. Berarti sejam lah paling. 45 menit, Pak ya. Berarti ya Nah, kalau misalnya jadi jam 3 sampai 3.45 gitu ya. Terus malamnya hmm. itu jam jam berapa Pak, malamnya, Pak? Malam seperti biasa, Oh, setengah 9 hmm. setengah setengah 8 ya, delapan, setengah 8 ya. setengah 8 sampai jam 9 malam. Oh, oke oke oke. Oh, mantep ini. Entry-nya bisa 2 kali, teman-teman. 2 kali Betul, 1 hari gitu. bisa berkali-kali. Iya, berarti seminggu bisa 10 kali. Waduh, banyak ini. Banyak posisi. Kalau target kalau target tercapai di minggu kedua, berarti libur, Pak, sampai akhir bulan. Kalau target tercapai di minggu kedua, minggu berikutnya sampai dengan akhir bulan, jadwalnya kita kurangi. Is. Iyalah, kita kan butuh touring, motor-motoran. Betul. Betul. Jadi kalau begitu yang anu yang profit-profit ini dicepetin gitu Pak biar tidak terlalu banyak gitu pertemuan di akhir gitu. Oh iyalah. Gitu. Saya kan masih pengen mana ke Aceh, saya masih pengen ke Sumba naik motor. Wih, Gitu. keren juga ya. Apa namanya tuh ya? Eh, wisata ini Pak. Tapi Wisata enak sekarang kalau kita ke Sumba udah ada kapal dari Surabaya. Kapalnya hmm, bagus. aman Pak, aman. Aman lah. Gitu. Bagus dong. Tapi kalau mau enak dari Jakarta, Surabaya naik motor, Surabaya naik kapal, turun Lombok, dari Lombok baru jalan lagi nih motor lagi. Kalau yang hobi,
Nggak sekalian kering jadi, Pak. Hah? Nggak Nggak, sekalian kering jadi gitu. Ngebesarin, ngebesarin otot kaki gitu. jadi banyak jinnya katanya, Aduh. mengerikan katanya. Banyak jinnya. Hmm, saya lebih baik menikmati gunung saja daripada naik gunung. Slow banget ya Euro ya. Kalau Gold ini sudah banyak ini. Jangan di compare lah antara euro sama gold. Gitu. Iya Nggak sih. apple to apple kalau kayak gini. Iya, hariannya aja Gold bisa 400 gitu, 500 gitu ya. Hmm. Euro mah 100 aja nggak nyampe, Pak. Ya minimal kita ada $300 lah baru kita masuk gold. Gitu. Yang penting trading itu terplanning, terskema, gitu kan ada sebuah skenario-nya, gitu kan jadi apa para rangers juga bisa belajar tentang sebuah skenario, tentang sebuah sistem, gitu kan. Gitu. Ya, saya sih berharap bahwa member kita ini benar-benar menjadikan trading itu sebagai salah satu apa ya sumber pendapatan gitu kan. Gitu. Apalagi masa sekarang ini kan apa ya ekonomi lagi susah gitu kan. Itu jadi ya setiap kita itu pasti minimal tuh ada dua sumber pendapatan lah gitu kan untuk mengcover seluruh kebutuhan gitu. Wah, hijau segar XAU, wes Pak Udoyo memang nggak ada lawan kalau untuk gold dia nih. Jangan-jangan akunnya 10.000 kayaknya dia nih. Udah ini mungkin kali ya, udah pasang jemuran kayaknya ya. Pasang jemuran dia teret gitu ya. 0,01 tapi 4 kali gitu ya. Wah, gitu. Ya, Ya, kalau kita Euro masih slow 0,5 gitu ya. Slow, slow, slow. nggak masalah. Gitu. Jadi nanti tanggal berapa Ki kita umumkan jadwal September? Tanggal 1 ya? Tanggal 1 kita akan umumkan jadwal live trading September. Hmm. Jadi kalau misalnya sehari ya tiap hari ya berarti dari hari tanggal 1 itu Pak, Senin sampai Jumat itu. Yang pasti harus itu ya, harus mantau channel ya, karena kita akan postingnya di channel gitu. Iya, 2 kali berarti berarti live di YouTube kita ini bisa berapa tuh? 10, 40 Pak. 40 Empat ya nggak 40 apa-apa. video karena 2 kali sehari ini kan 10 kali seminggu kan. Hmm, Iya, berarti sekalian live streaming lah kalau bisa itu. kalau Iya kalau bisa. cuma kalau siang mungkin banyak yang nggak bisa ikut ya. Tapi kalau malam biasanya banyak sih kalau malam. Repot. Wih, goldnya mah udah naik 40, 50 itu. Hijau, hijau beneran itu.
Kerumunan dia. Udah pada ngopi semuanya kah? Kalau ada di tombol cepetin, dicepetin, Pak. Ya Oh, ini kurang cepet. kopi kayaknya Ki, makanya suaramu kayak begitu. Saya mah bukan pecinta kopi, Pak. Saya pecinta teh, saya, Pak. Lebih bagus kopi lah daripada teh lah. Teh garis keras saya, Pak. Kalau nggak minum teh bisa sakit kepala. Kayak orang Jawa aja. Saya yang Jawa aja jarang-jarang minum teh. Bukan cuma orang Jawa yang suka teh, Pak. Orang Inggris juga suka teh. Wais, Bayu sudah habis 2 gelas, mantap. Kan. Kopi itu minuman para sufi itu. Wih, saya udah minum kopi Leo. Sama dong, sama-sama pecinta kopi Liong. Pak, Kalau 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 Bapak kayaknya tuh kopinya tanpa gula ya. saya belum bisa menikmati kopi tanpa gula, masih kopi manis. Gitu. Oh iya dong, Pak Udoyo, kopi Liong, kopi the best. Gitu. Aduh, signature ya. 3 menit lagi tutup nih. 3 menit nih. Ya sayang dong gol nggak masuk ya. Ih, gitu terus. Diketawain tuh sama Pak Udoyo tuh. Gimana ya Pak rasanya kopi tanpa gula? Woi, Iya. sepahit Hmm. kehidupan nih. Lebih pahit kehidupan daripada kopi pahit. Wis. Tapi saya kemarin ada satu kata-kata menarik dari teman gitu. Jadi trader itu harus sabar katanya gitu kan. Karena orang yang tidak sabar itu dimakan sama orang yang sabar katanya. Memang keren juga kata-katanya nih. Tuh. Nah, untuk yang yang baru-baru atau yang merasa masih baru yang menginginkan satu program edukasi di webinar gitu ya. Silakan masuk ke mana ke website gitu kan. Itu nanti kita akan berikan satu webinar khusus itu karena bukan webinar sih sebetulnya mungkin lebih kepada interaktif kali ya. Untuk jadi secara pemahaman juga dapat gitu kan kita akan kupas semuanya tentang eh, derivatif gitu kan terutama eh, forex dan komoditi gitu kan tuh. Terus karena kemarin juga kita menyatakan bahwa kita akan buka kelas khusus saham cuman kayaknya sahamnya kurang ada yang menarik atau juga kita ada ke kripto tetap kita akan berikan nanti market outlook gitu. Jadi ya semakin member dari Rangers ini banyak maka service yang kita berikan sebagai komunitas juga akan semakin bertambah gitu. Jadi ya para Rangers bisa share seluruhnya tentang FX Rangers gitu kan kasih tahu ke teman-temannya untuk bergabung gitu kan karena kita adalah komunitas dari anggota untuk anggota gitu. Nah, ini agak bagus ini Pak. Responnya ini. Apa tuh? Wah ya, ya itulah. Webinarnya weekend ya, weekend. Weekend. Oke.
apa euro nyampe $1 lama banget ya. Nggak Gol sabar, kalau nggak sabar close aja Ki. gol gol sudah $5 itu Pak. Kalah baru kita. Alon-alon, alon-alon masih. Yang penting ki ono batine nek cara Jawa. Gitu Mas Agus. Ini stop loss kan naik ini Pak. Sini aja ya. Belum lah. Tiup gitu ya, biar naik. Naik cepet gitu. Orang Jawa itu berprinsip, wah, inggih saestu Pak. Lah. Kok nganggo kromo to ya. Bahaya iki. Jone ngendi to Mas Agus? Oh, kotaku plus to. Belajar ki bahasa Jawa ki. Saya kan sudah ada translatornya Pak. Oh iya, betul. Tuan kota plus kota para wali ini loh. Bukan kota santri Pak. Hah? Tanya kota santri itu bebannya. Yang saya tahu sih kota para wali. Oh, Karena kan banyak wali songo kan dari Tuban. euro nih. Ini berarti kalau misalnya itu kan naik itu berapa berapa bar tadi Pak naiknya Pak? Mau ditulis ini naiknya Panjang. nih. Naiknya berapa bar ini Pak? Hmm. Itu pertama 12 bar dengan formasi 4 baris, 8 bullish, tapi ada potensi sampai dengan ke 21 bar. Oh, 8 bulis ya. 8 bulis, 4 beris. Hmm. Oke. Ini soalnya kurang lebih hampir 15 menit lagi kan kita udahan nih, Pak. Yo. Nah, karena udahan harus ada patokan ini. Mau sampai Hmm. kapan ini mau ditahan Iya. posisinya. Ini Jadi dua. 4 bullish, 4 bearish, 8 bullish, gitu karena kan tapi ada potensi menjadi 21 bar dengan formasi 7 bearish, 14 bullish. Berarti kemungkinan besar sampai dengan tengah malam atau subuh nanti. Waduh. Gitu. Tapi nggak usah ditungguin ya, karena udah nanti setelah mau berakhir mungkin kita kasih noris gitu kan atau yang mau di close silakan gitu kan nggak usah ngeliat hasilnya tapi yang penting adalah kita bisa menciptakan profit dengan sebuah skema itu yang paling penting. Oke. Berarti yang berikutnya naik 21 nih. Dengan 14 ya. 14 Hmm. 8 ya. Gimana ya di forex apakah titik 7. itu dibilang pips atau sebelum titik, nah itu Abang Rizky bisa jawab itu. Pak izin bertanya, sebagai orang awam, membedakan pips dan poin itu gimana ya di Forex? Apakah setelah titik itu dibilang pip atau sebelum titik? Oh, ini agak berbeda ya. Kalau untuk pair-pair yang 4 digit ya, 4 digit. Hmm. Contohnya kayak ini ya. Ini misalnya ini per euro. Contohnya misalnya harga sekarang dia 1,16,515 gitu kan. Nah, Nah, untuk mata uang seperti euro, GU kan, berarti kan dia sekitar 5 digit ya di belakang koma ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kita hitung pipnya itu dari digit keempat. Jadi kalau dari 1,651 ke 1,652 baru dihitung satu pip, satu pip. Nah, jadi hitungan pipnya tuh di desimal keempat ya, desimal keempat.
Cuma ada perbedaan di pair-pair kayak yen gitu. Kalau yen ini kan bukan bukan eh, bukan 4 atau 5 desimal gitu. Dia ini 3 desimal. Contoh yang harga sekarang 147.580. Nah, kalau apa namanya UJ ya, USD Japanese Yen itu dihitung di digit kedua, yang ini desimal kedua. Jadi untuk kayak euro kita mulai hitung di apa pipnya itu di desimal keempat, sedangkan kalau untuk di yen itu desimal kedua. Jadi kalau 147,58 naik ke 147,59 itu satu pip gitu, satu pip. Jadi yang ini jadi patokan teman-teman, yang ini nih, yang 8 ini. Sedangkan kalau di euro yang jadi patokan ini satunya ini. Nah, adapun yang 5 ini, nah ini ada perbedaan pengertian ya. Ada beberapa teman-teman yang menganggap bahwa satu poin itu adalah satuan terkecil gitu. Jadi kalau misalnya poin itu desimal kelima, berarti untuk satu pip itu sama dengan 10 poin. Satu pip sama dengan 10 poin gitu. Jadi kalau ini berubah, 116,515 ke 116,516 itu pipnya belum berubah. Tapi poinnya sudah berubah begitu. Nah, ini ada beberapa perbedaan teman-teman ya. Jadi yang saya tahu itu seperti itu. Jadi poin itu satuan yang lebih kecil. Ada juga beberapa teman-teman karena di saham itu kan pakai poin juga teman-teman ya. Di saham itu juga pakai poin. Nah, itu beda-beda juga artinya. Apa poin itu beda juga artinya begitu. Karena saya ada beberapa teman yang eh, penyebutan poinnya tuh beda, bukan seperti ini mereka. Karena harga saham kan biasanya angkanya bulat ya teman-teman. $5, $50 gitu kan. $45 gitu. $45 poin berapa gitu. Nah, itu dia lebih lebih spesifik ya. Jadi karena harga saham itu kan dia apa angkanya itu kan angka bulat ya. 45, 50 gitu kan. Kalau kita saham Indonesia misalnya Rp7.000 gitu kan. Rp8.000 gitu atau Rp500. Nah, kalau di Forex kan bukan angka-angka eh, besar kan ya. 1 poin atau 0, gitu. Jadi seperti itu. eh Kalau PRGB USD itu masih akan naik ya atau masih strong, bearish. Nah, ditanya Pak, ini pound sterling USD masih mau naik atau Pound mau turun? sterling USD kan kita tadi tidak ada kalkulasi ya, karena kan Oh, nggak ada dia kalkulasi. nggak ada kalkulasi karena akurasinya apa secara directionnya tetap naik, cuman akurasinya tapi rendah tadi. Gitu. Oke, oke. Jadi apa untuk Mas Agus Salim, gitu kan kalau per GU gitu kan itu masih akan naik ya Pak, gitu kan secara direction atau secara arah dia tetap naik gitu kan tapi sayangnya kita nggak ada kalkulasi gitu kan karena akurasinya rendah itu. Ini belum ada untuk ini fokus ke euro berarti Pak. Betul. Ini kalau di 12 Maret berarti sampai jam berapa ya? 17, 17 ini berarti 12 jam 1. Sampai jam 12 Pak. 12 12 malam. Maret. Iya, 12 malam. Hmm. Ya, hampir jam 12. Ini jam 2 ini. Iya, 6 menit lagi selesai nih. Iya. Ya, mudah-mudahan doain ya teman-teman. Berarti mulai minggu depan ya, tanggal 1 kita mulai blasting ini di Hmm. channel untuk jadwalnya ya. Jadwal live thread-nya. Senin, Senin sampai Jumat. Wih, padat banget. Bapak ini apa ya? Jadwal manggungnya tiap hari ini live trading. Full booking. Full booking ini. Full. Full booking. Channelnya lah, channel YouTube-nya langsung penuh itu, Pak. Ininya. Isi ini aja. Isi videonya gitu. Hmm. 6 bulan aja sudah 240 240 itu. Nah, berarti kita tinggal 5 menit lagi. Dan kan kita akan berpisah sementara.
Kalau kalau bulan depan kan enak Pak. Besok langsung mulai gitu kan ya. Jadi besok bisa Ya, review lagi kan. Oh review posisi lagi. gimana gitu. Mm-mm. Nah, mungkin kalau yang Anda di Jakarta boleh absen, siapa yang di Jakarta, siapa yang di luar daerah, siapa tahu kita yang di Jakarta saya apa Rangers bisa mengadakan apa eh, ketemu gitu kan atau trading bareng di mana kayak saya biasanya suka juga tuh kayak gitu-gitu, seneng aja. Offline ya. Trading Iya, offline ya. di offline kalau di daerah kalau banyak sekalian touring naik motor tuh. Probolinggo, bah ini mesti Wis. dijabanin kalau Probolinggo langsung ke Bromo ini. Tuh ngajak Mas Agus nih dari Tuban startnya nih langsung ke Probolinggo ini. Tuh, ayo ayo rek. Tuh, Dekat dengan Bromo. Wah, bagus itu. iya. Tuh, tapi begitu dibuka grafiknya pada beku semuanya. Nggak ada yang jalan grafiknya beku kedinginan. Ya tahu Mas Agus lah, bareng ini kita nih. Tuh. Minggu depan ke Bogor saya Pak. Tapi apa itu tadi? Wah, gak ada signal ya di atas katanya. Aduh, bayang nggak jadi dah ke Bromo. Gak ada sinyal di atas. Oh, nggak bisa lihat grafik dong. Iya. Nggak bisa. Tuh. Bromo dingin. Wis. Waduh, jangan bawa-bawa mantan dong kita. Tuh. Yang pasti-pasti aja, nggak usah pakai mantan-mantanan. Gitu. Boleh kali buatin jadwal seminar offline. Seminar offline. Hmm, Kayaknya bukan seminar ya Pak. Live training bareng kali ya. bisa jadi. Kalau Tuh. seminar mungkin jadinya bukan bukan live training. Ininya apa ya? Lebih ke materi kan ya. Kalau apa? Kalau ini, kalau seminar gitu. Kalau seminar kan Kita, materi materi misalnya apa gitu ya, strategi kah atau apa gitu. Kalau seminar, iya kalau untuk offline kita belum ada, makanya tadi saya pikir kalau ada yang di Jakarta kita bisa kumpul bareng. Gitu kan. Untuk yang pasti saya suka ngopi, mungkin pasti pasti tempatnya adalah di warkop-warkop. Untuk jadi sambil discuss gitu karena kan banyak hal tentang apa tentang industri keuangan lah ya. Untuk kita sharing-sharing untuk kalau yang di Probolinggo yang pasti kita banyak banyak muter-muter ya kalau ke Probolinggo sih. waduh, Untuk, trainingnya 5 menit ya. Maksudnya jalan-jalannya jalan-jalannya 40 menit. oh, Eleanor di Jakarta Timur di mana nih? Jakarta Timur, oh dekat itu Tuh. Pak. Dekat itu, pasti daerah komuter itu Pak. Wah, Daeng Muflihun, ya kan? Di mana Ji? Boleh boleh, apa apa tuh? Hmm. Ajak semua Mihar. Ah, kita di mana kita? Saya orang Dah, Makassar. Oh di Palmerah. Oh dekatnya wah, Bapak ini. salah berarti bahasanya ini. Sudah jadi saya bahasa Bugis. Makassar. Ternyata orang Palmera tiap hari saya lewatin. Tuh. Kapan-kapan kita ketemu atau mungkin hari apa kita ketemu kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Saya pikir tadi di Makassar saya udah mau ke Kopi Dottoro aja. Dokter. Gitu. Anu itu Pak, Kopi Legend itu. Oh Tempatnya iyalah. tempatnya tidak mencerminkan. Wih, anak-anak Udah. perantau memang memang Bugis memang hebat perantau-perantau ulung. Itu.
Nah, ini sudah waktunya Pak ini. Udah jam 9 kan ya? Iya. Hmm, Oke, ini eh, posisinya masih kita tahan ya. Sampai ke 12 bar nih Pak. Posisinya ya. betul, betul. Jadi teman-teman naiknya ini bisa ke 12 bar yang euro ya naiknya atau ke 21 bar. Ya, Kalau 12 bar itu formasinya 8 bullish, 4 bearish. Sedangkan yang 21 itu bisa 14 bullish atau 7 bearish. Ya, jadi teman-teman sekarang pantau aja per 15 menit ya yang euro. Lihat selama bearishnya ini kurang dari 5 tahan aja gitu. Tetap tahan gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 5 bearishnya, posisi buy-nya kita close gitu. Close betul, posisi. Nah, kalau ternyata di 12 bar ini ternyata bearish-nya baru 4 gitu ya. Baru 4 belum belum lebih gitu. Berarti ada kemungkinan naik ke 21 bar. Ya, hmm, saya sih kayaknya apa nggak akan geser geser stop apa geser TP, Pak. Biarin aja di sini ya. biar aja. Oke, oke, oke. Paling itulah yang ini. Oke, terima kasih banyak semuanya untuk rekan-rekan. Semoga tetap sehat dan tetap dijauhkan dari segala macam mara bahaya untuk semuanya. Kondisi keuangannya makin bagus dan kan kemampuan tradingnya juga makin bagus. Untuk saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan, sampai ketemu di episode terakhir bulan Agustus yaitu tanggal 28 Ya, ya. hari Kamis. Ya, Oke, gitu. oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Makasih ya Pak Agus. Sama-sama.